jumpa kembali masih bersama saya dengan Bu Ani channelnya di Opterjinya, yaitu obrolan terapi jiwa. Nah, di konten video kali ini saya punya sedikit kisah cerita, yaitu kalau kalian dengerin, siapa tahu bisa jadi nular. Karena di dalam video ini aku mau bercerita yaitu kejadian nyata yang terjadi di dalam kehidupan saya, yaitu di situ ada nilai pesan moral. Kenapa saya buat video ini? Dari kejadian kisah hidup saya ingin jadikan di video ini yaitu pesan moral buat kalian yang mendengar, mungkin bisa mengetuk hati kalian. Tapi kalau memang di video ini kamu nanti suka, jangan lupa, jangan di skip, tonton sampai habis. Karena apa? Di dalam video-video yang saya ceritakan ini benar-benar ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian contoh, bisa buat selamatkan dunia dan akhirat kalian, dan bisa memancing rezeki. Kalau kamu rezekinya sulit, kamu penuh kesialan, coba deh dengerin video saya, siapa tahu bisa bermanfaat, bisa selamatin, bisa keluarkan kamu dari masalah, bisa keluarin kamu dari keapesan, bisa selamatkan kamu, dan bisa menarik rezeki yang baik buat diri kamu. Jadi begini, kemarin itu hari ulang tahun saya. Tiba-tiba waktu saya live itu, saya ditanyain sama para netizen, "Bun, hari ulang tahun ya Bun, acaranya apa?" Saya bilang ke para netizen, karena waktu itu lagi live saya bilang di situ, nggak bikin acara apa, saya udah biasa kalau pas hari jadi saya tuh cuman ngerayainnya, ya udahlah kirim sedekah aja ke anak yatim gitu. Tiba-tiba, ya bukan secara kebetulan, kok ada orang tiba-tiba nge-tag saya dan menawarkan bantuan ke saya. "Bunda, aku tadi dengar Bunda live gitu, Bunda ulang tahun dan mungkin saya bisa membantu Bunda untuk mengabulkan niat hajat Bunda," gitu. "Iya Pak," saya jawab gitu kan. "Iya Pak, ada apa Pak?" Saya bilang gitu. "Ini Bun, kebetulan kan Bunda tadi bilang katanya hari ultah Bunda mau dirayain bersama anak yatim gitu." "Iya bener Pak," saya jawab gitu kan. Lalu tiba-tiba dia ngasih info ke saya, "Bun, alhamdulillah kebetulan di dekat rumah saya tuh banyak anak yatim Bun, ada sekian orang gitu kan, ada sekitar 30-40. Saya itu langsung terkejut ya. Ya Allah, saya bilang gitu. Saya nggak perlu, biasanya saya suka cari-cari gitu kan. Ya ke Aceh, ke Jambi, kemana, karena saya tinggalnya di Taiwan kan. Tapi seiringnya saya mempunyai niat itu, biasanya Allah tuh kayak ngasih perantara orang gitu, memberitahu kepada saya. Lalu saya sambut bapak itu. Aku berpikir, ya Allah, aku lagi ultah, aku lagi hari jadiku, aku pingin bersedekah, tiba-tiba ada orang nawarin aku, yaitu puluhan anak yatim piatu, anak yatim piatu, itu menawarkan pada saya gitu, mau mendoakan saya. Di situ saya langsung diam, nangis saya itu, ya Allah gitu. Akhirnya saya berpikir, ya udah, saya langsung, ini bukan masalah soal pamer ya, tapi di cerita saya ini ada cerita spiritual, yaitu terapi jiwa kita gitu. Akhirnya saya bilang ke bapak itu, "Ya udah Pak, ya karena saya bukan orang kaya, bukan berlimpah duit, saya juga kerjanya cuma seorang babu ya. Saya kebetulan habis gajian, saya langsung bilang ke bapak, ya udah Pak, tolong Pak, satu anaknya saya amplopin 50 dan beli jajanan lah, bingkisan kue. Aku pingin di hari ulang tahunku, aku pingin tersenyum bersama mereka Pak," gitu. Terus bapak itu menyanggupi dengan istrinya, dengan kerendahan hati, dengan kemuliaan hati, pasangan suami istri itu, Masya Allah, mereka meluangkan waktunya menyiapkan acara buat saya bersama anak-anak yatim piatu itu hanya ingin mendoakan saya, mengirim doa dengan saya. Di situ aku tuh terharu banget ya, seperti gayung bersambut gitu. Kayak Allah sayang banget gitu. Kenapa aku selalu bilang,
Udah, kalau kamu yang hari ini lagi kelibat utang, lagi punya masalah, punya apa, udah jangan panik. Aku bilang gitu. Udah kamu ritual aja. Jangan ritual baru aja ngelakuin udah putus asa. Buktinya aku nggak ditolong. Jangan lakuin aja, konsisten lakuin. Seperti yang saya lakuin. Saya dulu parah banget. Saya parah banget, ancur-ancuran banget. Dan alhamdulillah, hari ini saya tuh kepingin apa aja saya diturutin. Saya cuman kepingin ulang tahun saya rayain sama anak yatim. Tiba-tiba Allah ngirim orang pada saya, memberikan 30 anak yatim ke saya. Apa itu enggak sebuah, itu menurut aku bukan kebetulan. Allah benar-benar mendengarkan apa niat baik hati aku. Dan aku kasih tahu, kita itu sebenarnya kalau kita udah sadar ya, makin kita ikhlas, makin kita berserah, makin kita mendekat, ya, makin kita ritualnya makin konsisten. Allah itu yakin kok datang nolongin kamu. Cuman kan kadang kan kita manusia itu nggak sabar gitu loh. Semua orang pinginnya instan, pingin gimana bisa bayar utang, langsung tiba-tiba berdoa langsung Allah ngasih duit. Enggak. Jadi aku kasih tahu ya, pesan moral yang ingin saya sampaikan gini. Saat kamu sedang diberi kesulitan dengan apapun itu masalah cobaan hidup kamu, sesungguhnya kalau menurut saya, pesan yang disampaikan sama Allah, sama alam semesta itu apa? Disitulah ada ruang suci, ruang kosong. Allah ingin memeluk kamu. Allah ingin mendekap kamu. Allah ingin nyayangin kamu. Allah ingin buat kamu tenang. Ya, itu menurut saya sih, itu spiritual yang saya rasain. Jadi nanti kalau kamu sudah merasa tenang, semuanya masalah itu minggir sendiri. Dan yakinlah, sesuatu kamu harus yakin. Yakinlah Allah datang ngebantuin kamu. Tapi kamunya harus konsisten, percaya dan yakin dan berserah itu harus kamu tuh benar-benar ya, gitu. Itu yang terjadi pada saya. Lihatin, saya cuman kepingin ngerayain ulang tahun saya, berdoa ulang tahun yang ke-56 saya nggak biasa sih ya ngerayain yang aneh-aneh gitu, yang kayak mewah-mewah, nggak pernah saya selalu paling ya kayak gitu aja, ada rezeki berbagi gitu aja, udah mana yatim, sama fakir miskin, sama janda miskin, pokoknya ya semampu saya lah. Dan saya itu berbagi juga bukan saya duit dari konten YouTube, dari konten TikTok. Demi Allah aku belum pernah ngerasain dari duit medsos, itu nggak pernah. Ya walaupun saya tuh TikToknya banyak followernya, demi Allah, demi Rasulullah, saya 1 sen pun belum pernah dapat duit dari medsos. Tapi aku yakin mungkin nanti Allah udah nyiapin yang lebih baik buat saya. Aku selalu seperti itu. Jadi makanya aku selalu bilang, ayo berpikirlah positif. Karena apa? Nanti yang akan merapat ke kita juga, kalau keberkahan, kalau rezeki, kalau keberuntungan, itu semuanya yang bentuknya positif. Itu sih yang aku alamin. Jadi alhamdulillah, besok Minggu, hari Minggu, saya akan ada seorang 30 anak yatim ingin mendoakan saya. Saya tuh kayak nggak bisa ngomong lagi gitu, kayak aku nggak bisa pakai kata-kata, nggak bisa. Jadi di video ini saya bukan sedang pamer, tapi ada pesan moral yang ingin saya sampaikan ke kalian. Bila kita diberi kenikmatan, diberi rezeki, besar atau kecilnya rezeki itu, sesungguhnya kita suruh berbagi. Kalau kamu nggak punya apa-apa, kamu tetap harus berbagi dengan apa ya? Dengan cinta, dengan hati kamu, dengan kasih sayangmu. Itu sih menurut aku pesan dari alam semesta seperti itu. Jadi kalau kamu pingin hidup damai, kamu pingin dicintai Allah, cintailah orang-orang yang Allah sayangin. Orang-orang yang Allah sayangin yaitu anak yatim, fakir miskin, janda, lalu lansia. Bukan hanya itu, dimanapun kamu berpijak, dimanapun kamu bisa melakukan sebuah kebaikan, tanamlah kebaikan, selalu berbuat baik. Ya, sekalipun kamu misalnya berbuat baik, udah berbuat baik, tapi kamu
Kamu udah berbuat baik sama orang, tapi kamu dizolimin, kamu dibenci, kamu nggak perlu membalas. Ya, nggak perlu membalas, serahin aja sama Allah, pasti Allah balas. Itu yang saya lakukan. Hari ini alhamdulillah, saya udah nggak bisa lagi benci sama orang. Aku kalau ngeliatin orang yang benci sama aku gitu, aku terus aja jadi orang yang baik menurut versi dan kemampuan saya. Karena apa? Kita nggak perlu nunjukin pada seorang yang benci sama kita. Orang yang benci sama kita itu nggak akan pernah mengakuin kita itu sebaik apapun kamu lakukan. Kita nggak perlu memberitahu untuk diakuin sama si pembenci. Cara elegan membalas sebuah kebencian itu hanya satu. Kamu lakukan aja. Ya, pembenci kita itu hanya akan kesakitan dengan cara apa? Dengan kamu menunjukkan kamu terus jadi orang baik, kamu terus jadi orang sukses, kamu terus bahagia. Ya, orang benci ini nanti dia akan kepanasan sendiri, dia akan kesakitan. Hanya melihat orang benci itu, orang kita kalau melawan orang yang pembenci itu, ya, itu nggak perlu dilawan. Cukup kamu tunjukin ke dia kamu bahagia, kamu sehat, kamu baik, kamu itu sukses. Udah itu aja. Nggak perlu kita harus berperang dengan orang-orang yang benci sama diri kita, nggak perlu. Udah, kamu sibukin aja diri kamu untuk sukses, diri kamu untuk bahagia, diri kamu untuk sehat. Udah, nanti si pembenci itu dengan sendirinya akan kepanasan kok ya. Dia akan kesakitan sendiri tanpa kita membalas dengan orang yang benci dengan kita. Dia akan sendiri kepanasan dan kesakitan. Itulah cara membalas dengan elegan pada orang-orang yang tidak menyukai kita, yang benci pada diri kita. Jadi kembali lagi di pesan video ini, aku sedang menyampaikan pesan moral, bukan sedang pamer. Itulah, bila mana kita selalu ritual, kita meyakinkan, yakin bahwa kita itu mau minta apapun pada Allah, pasti Allah kabulkan. Karena apa? Daripada kita minta sama jin, yang nyiptain jin itu kan Allah. Ngapain kita mintanya sama jin? Mintalah sama yang nyiptain jin. Mintalah sama yang punya segalanya di atas dunia ini, di atas bumi ini, semua miliknya. Jadi pesan moral di sini yang ingin saya sampaikan, jangan pernah kamu itu meminta sesuatu pada ciptaan Allah. Mintalah sesuatu. Kalau kamu ingin lepas hutang piutangmu, kamu pingin hidup sehat, kamu pingin hidup bahagia, kamu pingin hidup sukses, kaya raya, mintalah sama penciptamu, pencipta alam semuanya ini, penciptanya jin. Jadi kalau ada orang minta ya pada jin, itu menurut aku sih orang-orang benar-benar bodoh. Karena apa? Yang nyiptain jin aja Allah, yang nyiptain manusia aja Allah, yang nyiptain malaikat itu Allah, yang nyiptain semuanya itu Allah. Kenapa kita nggak minta sama yang nyiptain jin atau nyiptain semuanya? Jadi di video ini saya akan mengajak teman-teman, saudaraku semua, bila mana kamu hari ini sedang dalam kesulitan, sedang dalam kegelapan, ayolah ikuti ritual saya, yaitu ritual menyembah Gusti Allah, ritual pesugihan dengan Gusti Allah, ritual meminta kekayaan dengan Gusti Allah, minta semuanya ke Gusti Allah. Insya Allah kamu diturutin seperti saya. Saya sekarang minta apa aja diturutin sama Allah. Alhamdulillah, saya sehat, kantong saya juga penuh, dan saya kepingin ulang tahun dirayain sama anak yatim. Tiba-tiba Allah ngirim 30 anak yatim, dan besok ingin mendoakan saya semua. Masya Allah. Itulah ya pesan moral yang saya sampaikan di video ini. Bila kamu suka dengan video-video saya, yaitu di Opterji, obrolan terapi jiwa, jangan lupa tonton, jangan skip, dan jangan lupa bantu tekan tombol loncengnya, biar setiap kalau aku update yang terbaru dari video-video saya yang bermanfaat, bisa langsung menghampiri kalian. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Salam rahayu dari Bunda Ani, dari Opterji, obrolan terapi jiwa, di channelnya Bu Ani Channel. Jangan lupa tekan loncengnya. Bye-bye.